Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini aku upload video lagi dan di video kali ini seperti biasa masih kegiatan pagi aku. Nah, aku itu pagi-pagi sekarang sedang masak. Tadi tuh aku masak lontong sayur ini. Terus yang sedang aku oseng-oseng tadi itu aku mau bikin telur petis. Kalau untuk lontong sayurnya sih tadi udah masak duluan ya, udah mateng. Isinya itu simple aja teman-teman, cuma tahu, tempe, sayur labu siam sama udang. Nah kalau si telurnya ini aku tuh baru masak pertama kali ya, masak telur petis. Masakan telur petis ini adalah masakan khas Jawa Timur yang mungkin teman-teman kalau belum pernah masak, yuk di recook, dan ini aku tulis di caption aja ya. Karena aku tuh nggak sengaja masak telur petis dan ini masih percobaan. Ini masakan pertama aku teman-teman. Nggak tahu sih rasanya bakalan gimana, enak apa enggak. Nah aku tuh petisnya pun juga beli online aja, beli di Shopee. Nanti kalau teman-teman mau samaan, aku sematin linknya di kolom deskripsi ya. Telur petis ini adalah masakan khas Jawa Timur. Dia tuh cocok banget dimakan sama lontong sayur. Terus sebenarnya penyajiannya itu nanti di atasnya dikasih sambal petis juga. Jadi telur petis, terus udah gitu kan nggak pakai kuah tuh. Nah telur petis, telurnya aja dipotong jadi 2, terus disajikan di atas telurnya itu nanti ada sambal petisnya. Cuman kali ini aku gak bikin sambal petis ya teman-teman, karena ini buat dikonsumsi sendiri sih. Aku tuh mau coba aja, mau trial and error gitu sebenarnya. Alhamdulillah akhirnya aku berhasil bikin telur petis. Karena ini adalah masakan pertama aku, jadi aku mau cobain ke karyawan-karyawan aku juga. Dan mereka itu bilangnya sih enak gitu teman-teman, cuman katanya kebanyakan petis. Nah aku tuh menggunakan 8 butir telur ayam dan aku kasihnya itu 2 sendok. Makanya mereka pada bilangnya kebanyakan petis. Jadi harusnya ya 1 sendok aja gitu, biar nggak terlalu pahit atau terlalu kental banget gitu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin lain waktu aku pas masak lagi petisnya bisa aku kurangin. Pokoknya ini enak banget deh teman-teman. Kalau belum pernah coba silahkan dicoba ya. Hari ini kalian masak apa? Boleh dong share-share di kolom komentar. Kalian tulis ya masakan hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel aku. Semoga kalian betah nontonin video aku yang isinya itu kebanyakan kegiatan ibu rumah tangga setiap hari. Mulai dari masak, beberes, atau melakukan kegiatan yang itu-itu aja yang ada di rumah. Nah alhamdulillah ya, ini masakan aku udah jadi. Kali ini aku tuh cuman masak 2 menu aja. Yang pertama lontong sayur dan yang kedua adalah telur petis. Karena judulnya lontong sayur, hari ini aku beli lontong di pasar. Cuman gak aku record ya teman-teman. Dan aku recordnya ini pas masak-masak aja. BTW aku minta maaf ya kalau di voice over kali ini suara aku tuh terdengar banget berbisiknya. Karena aku sedang voice overnya itu di samping anak aku takutnya kebangun pas dia sedang tidur. Ini sekarang aku voice overnya ya teman-teman di jam subuh, di jam 4 subuh teman-teman. Jadi memang bener-bener pelan-pelan banget dan agak sedikit dikecilin gitu volumenya. Oke, alhamdulillah udah jadi, udah mateng ya. Tapi mohon maaf nih untuk penyajian dan pas makannya atau beberes dapurnya kali ini aku nggak record ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah jadi. Ini tuh tinggal nunggu si kuahnya sampai menyusut aja. Nanti kalau kuahnya menyusut dia bakalan menghitam. Oke, sampai di sini dulu ya video masak-masak aku kali ini. Videonya tuh lanjut sekarang di malam hari.
Aku sekarang bikin video di warung, aku tuh mau mencatat kebutuhan anak-anak pas kenaikan kelas ini. Kebetulan karena warungnya tuh baru aja rame dan baru sepi, baru pada pulang gitu ya pembelinya. Mumpung gak ada orang, aku bisa videoin di warung. Karena biasanya kan ada orang yang nggak berkenan gitu ya kalau di videoin. Jadi aku nunggunya itu pas bener-bener warungnya kosong. Nah di situ ada karyawan aku 2 sedang ngupasin telur puyuh. Sekarang itu ada di jam 7:15, jam 7 malam ya teman-teman, karena tadi di luar tuh udah gelap. Karena warung aku juga udah mau tutup kan jam 8, makanya ini aku nungguin di warung nemenin mereka. Sekalian nanti aku ngecekin keuangan hari ini. Aku juga mau ngecekin, mau nulis catatan gitu di tahun ajaran baru ini. Karena tahun ajaran baru ini itu aku masukin satu anak lagi yang sekolah, jadi rasanya itu agak pusing gitu teman-teman. Aku tuh harus ngafalin 3 kelas, keperluan anak sebanyak 3 kelas. Yang pertama ada di kelas 5, yang kedua ada di kelas 4, dan yang ketiga baru masuk TK. Karena 3 kelas kan, jadi aku tuh sering kelupaan gitu, kelewat gitu teman-teman. Nah seperti sekarang aku tuh kan nulisnya 5C ya, padahal si anak aku itu kelasnya 5, kelas 5 nya itu adalah 5B. Jadi aku tuh masih kebalik-balik gitu loh teman-teman, nulisnya itu kayak mikir gitu, kelas 5 nya tuh 5 apa ya, kalau kelas 4 nya 4 apa ya. Nah ini karena udah terlanjur aku tulis huruf C, jadi aku tinggal coret aja di huruf C nya itu menjadi huruf B. Gak apa-apa sih, gak terlalu rapi, yang penting aku tuh ada catatan gitu teman-teman. Nanti apa aja sih yang aku butuhkan. Terus di sini aku juga rencananya mau merinci gitu kebutuhan pembayaran bulanan. Karena kebutuhan pembayaran bulanan ini menurut aku penting ya teman-teman. Karena mulai tahun ini aku tuh juga ada rencana kan, kemarin itu mau bikin saving challenge atau bikin tabungan gitu khusus untuk anak-anak. Apalagi anak aku yang paling besar ini kan sudah kelas 5 tuh. Jadi aku memang bener-bener banget harus mengetatkan dompet. Aku bener-bener harus perhitungan gitu teman-teman, karena untuk persiapan masuk SMP kan tahun depan itu pas memasuki tahun ajaran baru, supaya aku udah prepare gitu. Dan ini cuman aku tandain simpel-simpel aja sih. Yang penting di sini itu adalah poin dari isi catatan aku, supaya aku nggak lupa gitu. Apa aja sih yang perlu aku catat. Nah di sini aku tuh juga mencatat selain iuran bulanan sekolah atau SPP, aku nantinya tuh juga mencatat keperluan si anak. Karena keperluan si anak itu kan masing-masing berbeda ya. Karena anak aku yang kelas 5 itu perempuan, yang kelas 4 laki-laki, dan yang TK itu juga perempuan. Yang pertama ini aku menuliskan untuk kebutuhan bulanan, iuran wajib gitu ya, yang harus aku keluarkan setiap bulan. Di sini rinciannya ada SPP, terus ada keuangan tahfiz, ada biaya ekskul. Tapi kalau si ekskul aku masih belum tahu kan anak-anak itu mau ikut ekskul apa. Jadi untuk ekskulnya aku kosongin dulu, nanti aku isi kalau mereka itu udah memutuskan mau ikut ekskul apa. Dan lanjut aja, aku sekarang mau ngisi untuk rincian kas dan komite. Kalau untuk kas dan komite itu rinciannya satu anak bayar satu kas di setiap kelas, dan untuk komitenya bayar di salah satu anak aja. Karena anak aku yang di SD itu kan ada 2, jadi untuk kasnya bayar masing-masing. Kalau kas kelas itu kan masuk di kelas masing-masing ya. Tapi kalau untuk komite itu kan masuk di komite di bagian sekolah. Nah itu bayarnya cuma salah satu aja. Jadi ini aku putuskan di kelas 5 untuk pembayaran komite sebesar 10.000.
Dan untuk tabungannya aku putuskan sebesar 100.000 karena kan memang sudah kelas 5, jadi butuh biaya yang agak besar. Terus tadi aku tulis ngaji 30.000 dan lesnya itu aku kasih biaya 150.000. Untuk kelas 5 dan kelas 4 itu sebenarnya biayanya sama ya. Di SPP, Tahfiz, dan kas dan komite itu ada perbedaan. Karena kan tadi aku udah bilang ya kalau komitenya itu bayar salah satu, jadi satunya itu bayar 5.000. Kalau tabungannya ini juga aku bedakan, yang satunya bayarnya 50.000 aja yang kelas 4. Dan untuk ngajinya itu sama 30.000. Kalau untuk lesnya juga aku samakan di budget 150.000. Kalau les ini biayanya itu fleksibel sih, terserah aja teman-teman, terserah sih ngasihnya orang tua itu berapa ke gurunya. Dan ini aku kasih budget 150.000. Tapi nanti juga tergantung berapa kali sih masuknya si anak itu. Oke, ini aku skip ya habis ini. Terus untuk iuran si TK itu juga aku skip aja karena aku tuh keburu sama waktu jam tutup warung teman-teman. Tadi itu aku persiapan tutup warung, terus ini videonya kepotong dan hasilnya aja ya langsung aku share. Nah, di sini kan tadi untuk pembiayaannya aku bedakan antara kelas 5 dan kelas 4. Nggak terlalu banyak sih biaya perbedaannya, cuman sebesar sekitar 55.000 aja ya. Perbedaan di kas dan komite, terus sama tabungan, terus nggak tahu sih nanti ekskulnya itu kan juga bakalan berbeda. Nah, ini untuk catatan keperluan buku paket, terus ada buku tulis, ada seragam putih. Ini untuk yang kelas 5 ya. Terus aku tuh juga ada pokoknya keperluan anak aku ya yang aku butuhkan. Dan ini berbeda dari kelas 4 karena kan anak aku juga berbeda ya, laki-laki sama perempuan. Di sini aku juga butuh kerudung, terus butuh legging. Terus kalau untuk anak aku yang kelas 4 itu aku rasa seragamnya sih masih layak pakai gitu. Jadi aku cuman mau beli seragam pramuka aja karena seragam pramukanya itu kan berganti dari siaga ke penggalang. Jadi ini aku putuskan nulisnya seragam pramuka aja. Dan untuk si kelas TK aku tuh masih belum masukin catatan-catatan karena aku belum tahu gitu rinciannya nanti mau bayar apa. Tapi untuk keperluan-keperluannya sudah aku tulis di sini. Dan sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku mulai dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.